21. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran. Behavioristik, perennialisme, humanisme, esensialisme, rekonstruksionisme. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah: guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan YME. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah: Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia, peserta didik, oleh manusia lainnya, pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah: manusia merupakan makhluk otonom, pribadi yang berkembang dan berakal, makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain, makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk, makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah memahami berbagai karakteristik peserta didik, sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah: guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah: kurikulum dan silabus, Pancasila dan UUD 1945, kerangka berpikir, desain bangunan, tujuan pendidikan. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas pengembangan peserta didik. Oleh karenanya pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, religi pendidikan, ekonomi pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila pertama Pancalisa adalah ketuhanan YME. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME. Hal tersebut merupakan contoh landasan yuridis, landasan psikologis, landasan religius, landasan sosiologis, landasan historis. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak hak dan kewajiban
kejujuran dan toleransi, gotong royong dan tanggung jawab, kedisiplinan dan tanggung jawab, kejujuran dan tenggang rasa. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media gambar, media benda nyata, media grafis, media poster, media cetak. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek status sosial, moral, etnik, minat, motivasi. Pak Adit, seorang guru SMP X, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama minat, motivasi, etnik, kultural, status sosial. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu, dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal kemampuan awalnya, motivasi belajarnya, perkembangan sosialnya, perkembangan emosinya, perkembangan motoriknya. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan etnik peserta didik, gaya belajar peserta didik, gender peserta didik, minat peserta didik, kultural peserta didik. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan pembelajaran menyanyi musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama etnik, minat, gender, status sosial, kultural. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek motivasi, kultural, sosial, status sosial, etnik. Perkembangan moral peserta didik anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan, persetujuan orang lain, kontrak imbal jasa, ketertiban sosial, hati nurani. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, menggunakan program audio dan modul, menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, menggunakan media audio, video, dan percobaan, menggunakan modul dan PowerPoint. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya, maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan meronce, membuat kalung, menendang bola, memasang puzzle,
Mewarnai pola. Menjiplak huruf. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Kognitivistik. Behavioristik. Konstruktivistik. Humanistik. Rekonstruktivistik. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari conditioning, trial and error, shaping, konseptualisasi, stimulus respon. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, humanistik, sibernetik. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, humanistik, sibernetik. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan, hal ini merupakan tahapan dari enaktif, intuitif, ikonik, simbolik, konflik. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu memecahkan masalah, mampu membuat peraturan, mampu memahami sebuah kejadian, mampu mengalami sebuah kejadian, mampu memahami permasalahan. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan berinteraksi, kemampuan untuk mengintegrasikan diri, kemampuan mengemukakan pendapat. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali belajar teknis, belajar praktis, belajar aktif, belajar emansipatoris, belajar konsep. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar kognitivistik, humanistik, behavioristik, konstruktivistik, sibernetik. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas berarti menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran.
Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004-2013 termasuk jenis kurikulum. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang, maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan peran konservatif, peran kritis dan evaluatif, peran kreatif, peran sosial, peran sumatif. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum, kecuali mengembangkan program, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan kurikulum, evaluasi proses yang dilaksanakan, merancang dokumen kurikulum. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan. Rincian jadwal pelajaran. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. Seperangkat tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor. Faktor lingkungan sekolah. Faktor sarana dan fasilitas. Faktor budaya dan ideologi. Faktor administrasi. Faktor sekolah. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk identifikasi perkembangan zaman, sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi di dalam kelas. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Dalam kurikulum 2013, terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. Sains dan nilai religius terintegrasi.
Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. Pendidikan untuk semua. Landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan religius, landasan yuridis, landasan psikologi. Berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah menjaga lingkungan sekitar rumah, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Gotong royong dan saling menghormati antar warga masyarakat meskipun berbeda suku, ras dan agama. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk mendukung pembelajaran di kelas. Sekolah menyediakan berbagai ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi potensi dan kreativitas anak. Peserta didik kelas, Y, sebagian besar memiliki gaya belajar visual, maka strategi belajar yang tepat dilakukan untuk kelas tersebut yaitu peserta didik ditugaskan untuk menganalisis materi. Peserta didik ditugaskan merangkum suatu uraian. Peserta didik ditugaskan membaca buku X karangan Mr. X. Peserta didik ditugaskan untuk mengemukakan pendapat. Peserta didik ditugaskan untuk merangkum bahan belajar yang terdapat dalam buku teks. Pak Ferdi ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik penyakit menular melakukan pre-tes terlebih dahulu. Hal ini artinya guru memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal motivasi belajarnya, perkembangan sosialnya, perkembangan emosinya, perkembangan motoriknya, kemampuan awalnya. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran, karena dalam teori belajar ini mudah dalam mengevaluasi hasil belajar. Siswa belajar dalam kelompok, maka tugas guru lebih ringan. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Siswa diberi tugas, sehingga belajar lebih aktif. Menempatkan siswa sebagai objek penting dalam belajar. Salah satu perkembangan teknologi dalam praktik pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi. Salah satunya adalah pembelajaran yang memanfaatkan sosial media. Dalam pembelajaran tersebut memberikan kesempatan peserta didik untuk berkolaborasi, berbagi informasi, berinteraksi. Berbagi informasi, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu. Berinteraksi, berbagi informasi, memperbaiki kesalahannya. Berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu, berinteraksi. Berkorespondensi terkait proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Menurut teori belajar konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa proses belajar itu adalah sesuatu proses yang menyenangkan jika sesuai dengan taraf berpikir anak. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak. Belajar dipraktekkan. Adanya kompetensi belajar. Terdapat stimulus dan respon yang sesuai. Kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah merupakan fungsi kurikulum bagi guru, kepala sekolah, orang tua, siswa, pengawas sekolah. Kurikulum harus aktif berpartisipasi aktif sebagai kontrol atau filter sosial menunjukkan fungsi kurikulum. Konservatif, kreatif, evaluatif, dinamis, imajinatif. Kualifikasi yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan di SMA merupakan tujuan pembelajaran umum, mata pelajaran institusional, pendidikan nasional, pembelajaran khusus.